Istriku yang tabah. Setelah menunaikan syalat subuh, aku melangkah menuju balkon kamar untuk menikmati secangkir kopi yang baru saja kusiapkan. Aku duduk di kursi di balkon kamar, tempat biasa aku menyendiri ketika butuh ketenangan hati dan pikiran. Langit pagi masih sedikit gelap dan udara sejuk yang menusuk kulit, menambah nikmatnya kopi yang kuhirup perlahan. Sementara itu, Larissa yang juga baru saja selesai syalat subuh memutuskan untuk tidur kembali. Aku tidak mengganggunya, karena memang dia harus banyak beristirahat demi menjaga kondisi kehamilannya yang baru memasuki usia 5 bulan. Meski terlihat lelah, namun senyum kebahagiaan selalu terpancar di wajahnya. Duduk di balkon kamar dengan tatapan mengarah ke halaman rumah, aku merasa begitu bersyukur dengan kehidupan ini. Hirupan udara pagi yang segar membuat mata dan hati terasa lebih nyaman, seolah menghapuskan segala kepenatan yang ada. Dalam hening, aku menghirup udara pagi dengan hirupan yang panjang, meresapi keindahan alam yang ada di depan mata. Setiap tegukan kopi yang kurasakan, semakin mempertegas rasa syukur atas hidup yang kujalani bersama Larissa. Meski masa depan masih penuh dengan tantangan, namun keyakinan akan kebahagiaan bersama keluarga kecil kami semakin kuat. Di tengah keheningan pagi yang penuh kedamaian, aku merasa semakin dekat dengan Tuhan, seakan mendapatkan kekuatan dan semangat baru untuk menghadapi hari yang akan datang. Aku menengok Larissa yang terlihat nyenyak di dalam selimutnya dari balik jendela kamar. Aku tersenyum melihat istriku terlelap. Wajah cantiknya yang lelah itu membuatku merasa bersalah. Ya, semalam Larissa mengalami kesulitan tidur yang luar biasa. Perutnya yang kram dan kaki yang sering kesemutan membuatnya gelisah sepanjang malam. Namun, dia tidak membangunkanku, tak ingin mengganggu tidurku yang nyenyak. Usia kandungannya yang sudah menginjak 5 bulan membuat tidurnya semakin tak nyaman. Aku sadar, Larissa kini lebih berhati-hati dalam bersikap manja padaku. Dia tak pernah berani mengganggu tidurku lagi setelah kejadian saat itu, di mana dengan sengaja aku membuatnya menangis karena marah hingga melempar bantal. Rasa bersalah yang mendalam masih membayangi hatiku. Aku tak tahu istriku menderita sendirian setiap malam karena keluhan-keluhan kehamilan yang dirasakannya. Aku terlalu nyenyak tidur tanpa memikirkan dia. Kau tahu? Aku mengetahui itu saat subuh tiba. Aku terbangun dan menemukan Larissa sudah selesai melaksanakan syalat subuh. Dia menghampiriku dan mencium tanganku seperti yang biasa dilakukannya setelah syalat. Dia lalu duduk di depanku. Tadi malam gak bisa tidur. Boleh lanjut tidur? Enggak. Dia berusaha tersenyum kepadaku, meski jelas terlihat raut lelah di wajahnya. Kenapa? Tanyaku. Perutku sakit, kakiku juga kesemutan dan pegal terus. Aku udah gak bisa tidur nyenyak lagi sekarang. Tiap malam harus begadang ngurutin kaki sama bokong. Makanya aku mau tidur lagi. Boleh? Larissa merengut, tampak sekali kantung matanya menghitam. Aku tersentak saat menyadari betapa egoisnya aku. Larissa menahan sakit seorang diri, bahkan tak berani membangunkanku untuk meminta bantuan mengurut. Hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk saat aku melihat betapa sabar dan tabahnya Larissa. Aku merasa sangat bersalah. Andai saja aku tak berlaku kasar padanya saat itu, pastilah dia tak akan sungkan untuk membangunkanku dan memintaku mengurut bokong dan kakinya itu. Aku menyentuh wajahnya yang masih berbalut mukena. Dia menatapku. Maaf. Aku gak pernah perhatikan keadaan kamu setiap malam. Maaf karena aku egois. Aku janji akan lebih memperhatikan kamu lagi. Sah, ucapku lirih. Aku mengecup kening Larissa dengan air mata yang meleleh. Sungguh aku menyesal. Sayang, aku gak apa-apa. Lagian aku gak mau ganggu tidur kamu. Kamu kan sibuk terus di kantor. Kamu harus tidur cukup. Kalau kamu aku ganggu malam-malam, nanti kamu malah ngantuk di kantor. Larissa malah lebih mengerti aku. Aku terharu. Aku memeluknya erat. Aku berterima kasih pada Tuhan karena telah menghadirkan Larissa dalam hidupku ini. Begitu Larissa tertidur, aku duduk di sampingnya, memegang erat tangannya, lalu menciumnya. Dalam hati, aku berjanji akan lebih memahami dan menyayangi Larissa, serta menjadi suami yang lebih baik baginya. Aku keluar dari kamarku saat matahari terbit, pergi ke halaman rumah untuk berolahraga. Tuan, maaf. Suara itu berhasil menghentikan aktivitas olahragaku. Aku menoleh. Biasi berdiri di belakangku dengan sikap yang sopan. Ada apa, Bi? Tanyaku. Dengan langkah gugup dan tatapan sayu,
Biasi mendekatiku. Dia menghela napas sejenak sebelum berkata, "Anu, saya ingin berhenti bekerja dan pulang ke kampung halaman saya, Tuan." Jawab Biasi sungkan. Ternyata Biasi mengajukan diri untuk berhenti bekerja di rumahku sebagai asisten rumah tangga. Aku pun menatapnya dengan heran. "Kenapa?" Aku menanyakan alasannya. "Saya ingin tinggal di rumah dan berjualan bakso keliling saja, Tuan. Saya enggak mau meninggalkan putra kecil saya lagi yang berusia 7 tahun sendirian. Setelah kakaknya meninggal, saya jadi takut untuk meninggalkan anak saya lagi. Kasihan gak ada yang mengurus." Ujarnya dengan suara bergetar. Aku tertegun. Sejak kematian putranya beberapa bulan lalu, Biasi memang tampak berubah. Dia sering terlihat sedih dan murung saat bekerja. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam darinya. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini tampak lesu dan pilu. Tentu saja, aku mengerti perasaannya. Kehilangan anak adalah hal yang tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Aku menatap Biasi dengan rasa simpati dan empati, lalu mengangguk pelan, memberinya restu untuk mengakhiri pekerjaannya di rumahku. "Baiklah, Biasi. Saya mengerti keputusan Bibi. Saya harap kehidupan Bibi dan anak Bibi bisa berjalan dengan baik. Dan semoga usaha berjualan bakso keliling bisa membantu perekonomian Biasi tanpa harus meninggalkan anak jauh." Ucapku dengan tulus. "Terima kasih banyak, Tuan." Biasi menundukkan kepalanya, mengucapkan terima kasih sambil menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Sama-sama, Bi. Ngomong-ngomong mau pulang kapan?" tanyaku. "Hari ini saja, Tuan. Anak saya meminta saya pulang kemarin. Tapi saya terlalu sungkan untuk mengundurkan diri, karena saya takut Tuan tidak mengizinkan. Apalagi dengan kondisi non Larissa yang sedang hamil, saya juga gak tega meninggalkannya." Tutur Biasi. "Enggak apa-apa, Bi. Saya mengerti. Kalau begitu, Bibi bisa beres-beres sekarang. Pastikan gak ada yang tertinggal ya. Soalnya saya akan sudah anterinnya ke kampung Bibi." Candaku. "Enjeh, Tuan." Jawabnya malu-malu. Biasi masuk ke rumah untuk mengemas barang-barangnya. Aku juga segera masuk dan pergi ke kamarku. Larissa masih tidur. Aku melengos pergi ke ruang kerjaku, mengambil uang untuk membayar gaji Biasi bulan ini yang harus aku berikan untuknya sebelum pulang. Walaupun kerjanya belum pas 1 bulan. Tak lupa, aku menambahkan uang selain gajinya. Anggap saja itu pesangon untuknya. Dan juga rasa terima kasihku atas kerjanya di rumahku. Aku membawa amplop berwarna coklat itu keluar dari kamar. Aku duduk di ruang tamu menunggu Biasi yang masih bersiap. Aku berniat mengantarnya hingga stasiun. Biasi berjalan tergopoh-gopoh dengan membawa 2 tas jinjing berukuran besar di kedua tangannya. Wanita itu tampaknya membawa semua baju dan barang pribadinya. "Ayo Bi, biar saya antar sampai ke stasiun," ajakku sambil berdiri. "Loh, endak usah, Tuan. Merepotkan saja. Bibi bisa naik taksi," tolak Biasi. "Enggak apa-apa, saya hanya ingin memastikan Bibi selamat sampai ke stasiun," jawabku. "Masya Allah, Tuan baik sekali. Padahal saya bisa naik kendaraan umum ke sana. Endak perlu diantar." "Jangan sungkan, Bibi juga udah lama kerja dengan saya. Anggap saja ini wujud rasa terima kasih saya." "Enjeh, Tuan." Biasi akhirnya mau aku antarkan. Aku yang masih mengenakan celana tidur dan kaos oblong langsung masuk saja ke dalam mobil. Tak apa aku mengantarkan Biasi seperti ini. Toh aku tak akan keluar dari mobil. Aku menancap gas mobilku setelah dipanaskan mesinnya terlebih dahulu. Membawa Biasi bersamaku. Setelah sekian lama Biasi bekerja denganku, aku merasa akan kehilangan karena kepulangannya ini. Aku sepertinya harus mulai mencari asisten rumah tangga baru, sopir pribadi dan juga babysitter yang akan membantu mengurus bayi kami nanti. Namun, tentu saja kali ini aku akan menyerahkan soal itu kepada Larissa. Aku akan membiarkan dia memutuskan apa yang menurutnya baik. Apalagi soal sopir pribadi. Aku tak mau asal memasukkan orang bekerja padaku, karena aku tak mau kejadian Bandi saat itu terulang lagi. Aku ingin kali ini seorang sopir dan bodyguard yang benar-benar bisa melindungi Larissa, bukan malah mencelakainya. Sepulang dari mengantar Biasi ke stasiun, aku langsung pulang ke rumah. Karena aku takut Larissa sudah bangun dan mencari-cari diriku yang tidak dilihatnya saat dia membuka mata. Saat tiba di rumah, aku tak melihat Larissa. Rumah masih dalam keadaan sepi,
Tampaknya Larissa masih terlelap di kamar kami. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tetapi Larissa masih belum bangun. Aku segera mengecek keadaannya di kamar, takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada istriku. Kau tahu, aku sangat cemas saat Larissa tidur terlalu lama di pagi hari, karena itu tak biasa. Meskipun Larissa tak jarang begadang setiap malam dan tidur setelah syalat subuh, tapi dia selalu bangun kurang dari pukul 10 pagi dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Aku berlari kecil menaiki tangga, membuka pintu kamar untuk melihat Larissa. Benar saja, ternyata Larissa masih terlelap di bawah selimutnya. Aku mendekat dan berbaring di sampingnya. Kamu pasti ngantuk banget ya, sampai-sampai jam segini belum bangun. Maaf ya sayang, aku ternyata belum menjadi suami yang baik buat kamu, tapi kamu gak pernah mengeluh. Ucapku sambil menatap wajah Larissa. Aku masuk ke dalam selimutnya, memeluk tubuh istriku yang hangat. Hari ini aku tak akan kemana-mana. Aku akan di rumah bersama Larissa dan menghabiskan waktu bersama. Hangatnya tubuh Larissa membuatku tak ingin beranjak. Aku merasa mataku sulit dibuka lebar. Aku mengantuk dan pandang